Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, selamat siang. Sebelum melakukan wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa University Borneo Tarakan dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Saya Tasya Noviani Lumbantoruan. Saya Novianti. Saya Roy Samrun. Saya Adamus Christian. Baik, hari ini kami akan mewawancarai narasumber dari suatu komunitas untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosial ekonomi dan budaya kawasan perbatasan tentang menetifikasikan kelompok sosial khususnya komunitas pendidikan. Dan melalui wawancara ini kita akan mengenal lebih dekat berbagai kegiatan dan tujuan serta kontribusi nyata dari komunitas tersebut. Sekarang kami sudah bersama dengan narasumber. Baik Ibu, apakah bisa perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurmawati dan saat ini saya adalah founder dari komunitas Karya Bening. Komunitas Karya Bening berdiri sejak tanggal 8 Mei tahun 2020 hingga tahun 2020 ini sudah menginjak waktu 5 tahun, periode 5 tahun. Demikian. Oh, baik Bu. Mungkin kita bisa sudah mulai wawancaranya ya Bu. Silakan. Untuk lokasi atau tempat komunitas ini biasa berkumpul tuh di mana Bu? Apakah mempunyai tempat khusus atau berpindah-pindah menyesuaikan kondisi Bu? Iya, baik. Kalau base camp-nya terletak beralamat di Jalan Jelarai, Tanjung Selor, tapi biasanya kita meet up-nya ya, biasanya di kafe atau di tempat pertemuan-pertemuan atau di mana di rumah teman seperti itu kita membahas tentang pelaksanaan kegiatan. Oke, jadi berpindah-pindah ya Bu tempatnya? Iya, berpindah-pindah, tapi base camp-nya tetap di Jalan Jelarai, sekretariatnya di Jalan Jelarai, seperti itu Tanjung Selor. Dari berdirinya ini komunitas Bu sampai sekarang, dari awal berdirinya komunitas sampai sekarang Bu, sudah berapa anggota yang telah bergabung di dalam komunitas Karya Bening ini Bu? Baik, karena kita komunitasnya nih sifatnya independen ya, mandiri, menjalankan segala kegiatan itu secara bersama-sama, tapi beroperasi secara mandiri dengan minat bersama dan tujuan bersama. Sampai saat ini jumlah anggota komunitas Karya Bening sekitar 17 orang, demikian. Lumayan banyak ya Bu? Iya, lumayan banyak, tetapi teman-teman semuanya ini aktivitasnya kan juga ada yang ASN, ada yang guru, seperti itu. Menyesuaikan aja kalau mau pelaksanaan kegiatannya mungkin sekitar hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi di luar dari jam kerja, seperti itu. Oh, baik Bu. Untuk status atau jenis dari komunitas Ibu ini apa ya Bu kira-kira? Atau apakah biasa kan orang kalau dengar namanya Karya Bening, berarti dia tangkapnya tuh pasti, oh ini komunitas nih seni. Iya, ya. Baik. Komunitas Karya Bening ini atau disebut dengan Kokaning itu ada motonya ya, wadah berbuat, berkarya dan berbagi gitu. Ini kita di dalam organisasi ada divisinya, yaitu divisi keagamaan, kemudian divisi pendidikan dan pelatihan, divisi sosial dan kemasyarakatan, divisi kesekretariatan dan kehumasan. Nanti untuk melaksanakan kegiatannya sesuai divisinya begitu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Berarti bisa kita simpulkan komunitas ibu ini adalah komunitas pendidikan ya jenisnya. Pendidikan masuk seperti itu, karena ada divisi pendidikan dan pelatihan. Seperti itu ya Bu. Iya. Selanjutnya ini Bu, kan dari didirikannya komunitas tuh pasti punya tujuan awal kan? Kira-kira tujuan utama dari didirikannya komunitas ini apa ya Bu? Iya.
Kita punya ada namanya visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan generasi muda yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Eh, dari keempat divisi itu tadi ya tujuannya sama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, kalau misi-misinya kita ada yang pertama membangun generasi muda yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian membangun sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan dan pelatihan, dan keorganisasian sosial dan kemasyarakatan. Hmm, seperti itu ya, Bu. Iya. Untuk kita lanjut lagi ya, Bu. Untuk struktur Iya. dari komunitas karya bening ini terdiri dari apa aja, Bu? Ya, seperti itu. Silakan. Apakah mempunyai pembagian-pembagian khusus tadi? Apakah kan umumnya tuh kita ketahui bahwa dalam komunitas tuh pasti punya ketua, wakil, sekretaris, serta bendahara. Iya, baik. Benar sekali. Di dalam keorganisasian komunitas karya bening ada namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian di bidang-bidangnya, divisi keagamaannya juga ada tim-timnya, divisi pendidikan dan pelatihan juga ada timnya, divisi sosial kemasyarakatan juga ada timnya, dan divisi kehumasan dan kesekretariatan ada juga timnya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, jadi terkait pendidikan masuk ke divisi ini seperti itu. Divisi pendidikan dan pelatihan. Baik, Bu. Selanjutnya nih, Bu. Di dalam didirikannya komunitas tuh pasti punya aturan kan atau norma yang berlaku di dalamnya. Kira-kira norma atau aturan yang berlaku di dalam komunitas ini seperti apa ya, Bu? Oh, baik. Memang betul di dalam komunitas karya bening ini ada norma-norma yang diatur ya. Gitu. Ada norma agama, ada norma susila, tata susila ya. Kemudian ada norma kesopanan. Kalau norma agama ini kan kita kan di divisi keagamaan tuh ada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Seperti kita sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan yaitu syiar dan dakwah. Itu kan peningkatan keimanan dan ketakwaan ya. Terus berbagi berkah bersama, berbagi berkah Jumat Mubarak, terus infak beras, kemudian berbagi air untuk masjid seperti itu. Itu kan untuk peningkatan keagamaan ya, peningkatan keimanan dan ketakwaan juga. Kemudian di norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan gitu, kita dalam melaksanakan kegiatan itu kan kita nggak ada etika ya, attitude lah ya, seperti itu. Kalau kita mau berbagi, kita keluar dulu, permisi, seperti itu. Beradab gitu kepada orang yang lebih tua. Kalau kita, jadi mungkin kita izin kalau mau berbagi, umpamanya kita kan biasanya ada publishing ya, sharing dokumentasi ya. Nah, biasanya kita izin dulu. Ini kalau kita berbagi ini izin, kita boleh sharing nggak? Boleh di-share ke publik nggak? Seperti itu. Nah, kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ini berinteraksi ke masyarakat dengan sopan santun. Nah, kita ini kan ada kegiatan kita kan di divisi kehumasan dan kesekretariatan itu ada public speaking atau kokaning talk. Biasanya kita bincang santai di Instagram seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuatu tata bahasa kita, tata bicara kita beretitude, sopan dan santun kepada narasumber kita seperti itu. Mungkin itu. Baik Ibu, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk kami wawancarai ya Bu. Saya dan rekan kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan kepada Ibu.
Oh, enggak ada Semoga sama sekali. Terima kasih saya terima kasih sekali nih karena diberikan kesempatan diwawancara oleh adik-adik generasi muda ya yang Ibu. insya Allah nanti sukses ke depannya memberikan Amin. membanggakan daerah kita tercinta serta Provinsi Kalimantan Utara, Masya Allah. Terima kasih.